sekolah minggu online. Sebelum itu, teman-teman ajak orang tua kalian ya, atau kakak kalian yang lebih tua untuk mendampingi kalian selama ibadah berlangsung. Dan jangan lupa pakai pakaian yang rapi. Jangan sambil tiduran ya. Betul sekali. Nah, meskipun ibadah kita laksanakan di rumah saja, mari tetap memberikan persembahan sama seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada Tante Rona atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan abdi. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Nah, selanjutnya teman-teman di rumah juga siapkan buku saku kalian ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh juga. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tidak usah tiduran kejauhan nih, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu online bersama-sama. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau meregangkan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Tidurkan Kak Yuli ya. Everybody up, everybody up, everybody down, everybody down. To the left, to the left, to the right, to the right. Turn around, and jump, let's praise Jesus. Tidak ada alasan untuk kita takut. Tidak ada alasan juga untuk kita ragu ya teman-teman. Kita mau berjalan melangkah bersama Tuhan Yesus. Tiada alasan untuk ku ragu. Tiada alasan untuk aku takut. Sebab aku tahu Tuhan selalu menyertaiku selamanya.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Dia Tuhan yang akan selalu menyertai dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan yang melakukan. Kita mau percaya ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan segenap hati kita mau katakan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan anak-anak yang di rumah, kita mau belajar percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau pujikan bersama-sama ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Yuli berdoa. Selamat pagi Tuhan, Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kami bersyukur karena karena Engkau Engkau sungguh baik sungguh baik di dalam hidup kami. hidup kami. Saat ini Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus mampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. percaya firman yang akan kami dengarkan tertanam, bertumbuh bertumbuh, dan berbuah di di dalam dalam hidup kami. kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, Kami mengasihi-Mu di Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah melihat kenapa toh setiap kita mau masuk ke rumah, sekarang kita harus mencuci tangan pakai sabun. Ya, Kak Hari akan kasih lihat. Nah, di sini Kak Hari punya botol isinya ada virus, ada kuman, ada bakteri. Ya, kita akan tuang ke dalam mangkok. Kita tuang ya. Wah, ini ada virus. Nih, kita tuang. Ini ada bakterinya juga. Jatuh di sini. Ya. Nah, kita cuci tangan dulu pakai sabun. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Hilang. Nah, ternyata kuman virus bakterinya menyingkir ketika ada air dengan sabun. Jadi adik-adik semua, biasakan setiap kita habis pergi dari luar, kita habis pegang uang, kita habis bermain, atau kita memegang barang apapun, membiasakan untuk cuci tangan tapi harus pakai sabun. Oke? Ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tuhan Yesus itu ajaib dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita mau belajar sambil bermain. Adik-adik siap? Sudah siap? Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan belajar firman Tuhan hari ini, nah, Kak Hari mau tanya dulu, adik-adik tahu tidak apa itu angin puting beliung, atau angin tornado, atau angin taufan? Ada yang tahu? Ya, angin tornado atau taufan tadi adalah angin yang berputar sangat kencang. Ya, masih bingung? Belum ada gambaran? Ya, Kak Hari kasih lihat contohnya ya. Nah, adik-adik perhatikan. Ini kita tuang minyak. Kemudian kita tambahkan air. Ya. Setelah itu kita masukkan sedikit pewarna makanan. Nah, kita akan melihat seperti apa ya angin puting beliung atau angin tornado tadi. Kita akan masukkan
Kita tunggu. Mulai ada pergerakan. Wah, ada yang berputar ya. Membentuk seperti gumpalan-gumpalan. Kita lihatnya yang ini. Ya, sudah kelihatan ya adik-adik? Adik-adik tadi sudah melihat ya gambaran angin puting beliung atau tornado tadi. Sekali memperlihatkan sebenarnya puting beliung atau tornado itu lebih mengerikan. Kita lihat di klip yang satu ini. Angin puting beliung yang kita lihat tadi ngeri atau ngeri? Ngeri sekali ya. Sebenarnya angin puting beliung tadi itu bisa merusakkan banyak hal. Rumah-rumah bisa hancur, pohon-pohon bisa terangkat dari tanah, bisa mengangkat mobil. Ngeri sekali. Gari pernah lihat langsung waktu di jalan, jadi di depannya Gari itu ada angin puting beliung, tapi tidak sebesar yang di klip tadi. Itu sudah mengerikan. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah menghentikan angin puting beliung. Jadi, waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya ada di sebuah kapal mau bertolak dari satu titik ke titik yang lain di tengah danau dan ada angin puting beliung. Kita siapkan Alkitab, kita lihat dulu kisahnya. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 24. Kari bacakan ya. Kari bacakan dari Lukas 8 ayat 22 sampai 24. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, perhatikan ya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Luar biasa ya, angin yang mengerikan seperti tadi Tuhan Yesus bisa menghentikannya. Tuhan kita luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kuncinya adalah satu, kita harus percaya. Kita lihat di ayat 25 Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Jadi kalau kita mau melihat perkara yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa, kita harus percaya. Adik-adik, tahu tidak kenapa ya setiap benda itu selalu jatuh ke bawah? Kari kasih contoh. Jatuh ke bawah ya. Kita kasih contoh lagi. Kenapa? Siapa yang tahu? Setiap benda kenapa selalu jatuh ke bawah? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena ada yang namanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi untuk setiap benda itu jatuh ke bawah. Kari pagi ini akan buat sebuah eksperimen. Air ini tidak akan turun ke bawah, tapi akan naik ke atas. Adik-adik perhatikan ya, supaya nanti bisa coba di rumah. Yang pertama, siapkan lilin, mangkok, kemudian air berwarna. Setelah airnya dituang, nanti minta tolong orang tua kalian untuk menyalakan lilin dengan api. Ya, kemudian siapkan botol kaca. Kita akan coba ya, perhatikan ya, nanti airnya akan naik. Lihat, airnya naik ya. Yeay. Ya, kita tadi berhasil ya, berarti airnya tidak turun ke bawah tapi bisa naik ke atas. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Di Alkitab pernah diceritakan kisah waktu itu Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah coba waktu berenang mungkin berjalan di atas air? Bisa berjalan jauh apa habis itu jatuh tenggelam? Jatuh tenggelam ya, karena tadi ada yang namanya gaya gravitasi. Kita lihat kisahnya di Alkitab.
Sudah disiapkan dulu Alkitabnya, Kak Ari tunggu. Kita buka di Matius 14 ayat 25. Sudah? Kak Ari bacakan ya. Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah, Tuhan Yesus keren ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, karena Alkitab sudah menuliskannya. Dan waktu itu ada satu orang murid Tuhan Yesus yang kepingin juga berjalan di atas air. Siapa yang tahu namanya? Ya betul, namanya Petrus. Kita lihat kisahnya di Matius 14 ayat 28. Perhatikan, Kak Ari bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berarti selain Tuhan Yesus ada juga yang pernah berjalan di atas air adalah muridnya yang bernama Petrus. Tetapi adik-adik kalau perhatikan selanjutnya, karena Petrus tidak percaya sungguh-sungguh, Petrus ragu-ragu, akhirnya Petrus hampir jatuh dan tenggelam. Ya, kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, perhatikan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, jadi sebetulnya Petrus bisa berjalan terus di atas air, tetapi karena Petrus bimbang, Petrus ragu-ragu, tidak percaya sungguh-sungguh, akhirnya Petrus tenggelam, hampir tenggelam. Ya, Tuhan Yesus selalu mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Di Alkitab ada satu kisah yang menceritakan ada seorang bapak yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sekali. Dia tidak ragu-ragu dan percaya total. Namanya adalah Bapak Abraham. Ya. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberinya keturunan yang sangat banyak. Keturunannya tuh nanti jumlahnya akan melebihi bintang di langit dan pasir di laut. Nah, adik-adik, siapa yang pernah coba menghitung jumlah pasir yang ada di laut? Mungkin terlalu banyak ya. Mungkin 1 sendok teh pasir, siapa yang pernah coba hitung? Itu banyak sekali ya. Nah, Bapak Abraham ini dijanjikan Tuhan bahwa keturunannya, anak cucunya nanti itu akan banyak sekali. Nah, Bapak Abraham senang nggak? Senang sekali. Nah, Bapak Abraham menunggu 1 hari, 2 hari, ditunggu 1 minggu, kok belum punya anak ya? 2 minggu ditunggu belum ada, 1 tahun, kok belum ada anak juga ya? Sampai bertahun-tahun. Bapak Abraham dan istrinya yang bernama Ibu Sarah itu masih menunggu. Tapi dengan bertambahnya tahun, usia mereka bertambah apa? Bertambah tua. Padahal ketika orang bertambah tua, bertambah umurnya itu akan sangat tidak mungkin untuk punya anak. Tetapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga sampai pada masanya Tuhan memberikan seorang anak kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka senang nggak? Senang sekali ketika Bapak Abraham dan Ibu Sarah mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun mereka sudah bertambah tua, usianya sudah lanjut, yang bagi manusia tidak mungkin untuk punya anak, tetapi karena percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya mereka mendapatkan anak. Ya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah berbahagia sekali. Adik-adik, pagi ini Kak Ari mengingatkan, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, mau melihat mujizat Tuhan Yesus, kita harus percaya sungguh-sungguh. Tidak boleh ragu-ragu seperti siapa tadi? Muridnya Tuhan Yesus yang hampir tenggelam? Petrus. Karena Petrus ragu-ragu, dia akhirnya hampir tenggelam ketika berjalan di atas air. Ya, jadi pagi hari ini ketika kita mau melihat Tuhan Yesus yang tidak mustahil, Tuhan Yesus yang luar biasa, harus percaya sungguh-sungguh, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh setengah-setengah percayanya. Siapkan Alkitabnya, kita mau buka di Lukas 1 ayat 37. Sudah ya? Kita baca di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, diingat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Nanti adik-adik tidak usah tidurkan ke hari. Ya, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami hari ini belajar untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena ketika kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kami melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang sepertinya tidak mungkin bagi manusia, tetapi semua mungkin bagi Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh semakin rajin sekolah minggu, kami boleh semakin percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi kebanggaan untuk orang tua kami di sekolah juga menjadi kebanggaan para guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa isi buku saku kalian ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.